Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bahagia bagi kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih. Tidak ada kata puja-puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita diberi palila oleh alam semesta dengan suasana yang malam hari ini bisa hadir bersama. Atas rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul dengan saudara saya sebangsa dan setanah air. Dan tak lupa saya hormati kepada saudara-saudari, Bapak Ibu, para tamu undangan, yang mana pada malam hari ini sudi kiranya ngerawi atau hadir dari undangan saudara-saudara kami masyarakat Obor yang pada malam hari ini mengadakan kegiatan doa bersama untuk bangsa dan negara. Dan dengan hadirnya semuanya pun tak lupa satu persatu, baik itu undangan yang sudah diberikan oleh adik-adik kami, saudara kami, kepada para tokoh masyarakat, para sepuh, para alim, pun segenap tokoh lintas keyakinan maupun para sepuh lintas spiritual, adat, budaya, dan masyarakat pada umumnya. Tak lupa saya hormati ada saudara kami yang jauh tapi tidak jauh ternyata yang hadir. Apa ya, terima kasih ya. Ternyata saudara kita banyak loh ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan disitulah makna arti yang terkandung di dalam acara malam ini. Tujuan utama, selamatlah, damailah negeriku, damailah bangsaku dengan pesta demokrasi yang akan hadir sebentar lagi. Harapannya terpilihlah para kaum beramanah, baik di tingkat bawah, daerah, wilayah maupun pusat. Harapannya merakyat. Dan harapannya di dalam pesta demokrasi nanti tercipta akan bangsa yang tetap rukun, damai. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Doa kami malam ini hanyalah sedikit yang ada di dalam jiwa-jiwa anak-anak kami, saudara kami yang siang malam kuasa jiwanya tentang engkau kujadikan generasi tunas,
yang mengenal, memahami arti daripada jiwa anak bangsa. Dan disitulah malam hari ini sampai ada kegiatan seperti ini. Makanya kadang jangan salahkan, mungkin saat kita ketemu di ruang-ruang yang lain dianggap obor ini masih bagian dari satuan-satuan, kelompok-kelompok, golongan-golongan, maupun notabene yang saat sekarang sedang pentas untuk kontestan menampilkan dari maskot jagonya masing-masing. Mohon maaf, jadi sama sekali masyarakat obor ini tidak ada unsur politik maupun kepartean. Setuju? Jadi inilah murni rakyat jelata merasakan punya hutang budi dengan pendahulunya, punya hutang budi dengan sang cikal bakal pendiri bangsa. Tidak rela saat bangsaku tidak baik, dan harapannya bangsaku nanti akan menjadi bangsa yang lebih baik. Dan kami pada malam hari ini mengajarkan kepada anak-anak, silakan yang punya saudara, teman, handetolan, jangan dilihat status sosialnya, berangkat dari elemen apapun, jangan dilihat satuannya, tapi tolong saat dia duduk sebagai warga negara, dia duduk sebagai bangsa Indonesia, dia duduk sebagai penduduk Indonesia, itulah saudara kita. Jadi tolong, saya paling sakit kalau ada bangsa yang mengasingkan saudara bangsanya, dan saya paling sedih kalau di dalam elemen kepribadian yang hidup di negeri bumi pertiwi, anak negeri ini terampas hak-hak hidupnya. Kami tidak rela kalau jiwa-jiwa anak kami terbonsai, dan kami tidak rela bila generasi tunas bangsa ini tidak mengenal cikal bakal yang bisa mewujudkan kemerdekaan di dalam bangsanya. Pun tak lupa, bukan hanya sekedar cikal bakal, tapi untung saja negeri ini didasari oleh Pancasila. Seandainya tidak dilandasi dasar negara Pancasila, mungkin jadi apa? Karena Pancasila, bila anak bangsa bisa menggali bahwa yang terkandung di dalam sila-sila dari pertama sampai 5 itu mengandung makna yang sangat berarti. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi Pancasila adalah ideologi bangsa. Makanya di dalam sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa, bangsa ini bebas memeluk keyakinan, kepercayaan. Kunci utama bangsa yang berketuhanan harus bisa mewujudkan peri kemanusiaan.
dan kita tinggal di suatu bangsa yang punya elemen kebinekaan. Mari kita junjung tinggi persatuan. Pun tak lupa, bila saya sering melihat tontonan, alangkah pilunya hatiku saat siang malam, di setiap saat bangsaku ternyata sekarang senang berdebat. Padahal bangsa ini, kalau kita sudah menjiwai, kalau kita mau menggali ideologi Pancasila demi mentuntaskan masalah yang terjadi pada bangsa, kita mengedepankan musyawarah mufakat. Di dalam musyawarah itu tak lupa bersama-sama kita duduk, bersama-sama kita punya inspirasi, dan bersama-sama kita menuju satu titik adalah bangsa negara. Dan di dalamnya tak terkecuali kami berharap tanpa adanya satu titik, apa artinya sebuah bangsa kalau tidak diberi rumah negara? Dan apa artinya negara kalau tidak bisa mengutamakan, membela seluruh rakyat Indonesia? Enak? Setuju? Nyantol? Kira-kira saya kepingin mendudukkan kontestan negeri ini di depan, bahwa Sang Garuda itu ada, sang jiwa Garuda itu ada, dan sang jiwa Garuda tidak rela bila apa yang ada di dalam kebinekaan bangsanya terpecah belah. Enak? Ini semangat Bapak ya kayak gini ini. Wah, ini buah inspirasi hasil setiap ketemu dengan anak-anak, adik-adik, saudara-saudara di warung kopi. Tapi Bapak buat filsafat, buat apa ngopah ngopi kalau tidak bisa ngopeni? Lah sekarang saya melihat di negeri ini yang ada hanyalah slogan foto kopi. Mentalnya luntur, moralnya luntur, adabnya luntur, akalnya luntur. Hanya casing yang diberi, hiasan manik-manik yang berkilauan supaya semua menyanjung dan mengakuinya. Tolong diresapi malam ini. Mungkin apakah sering mendapatkan masukan seperti ini Bapak yang hadir? Sering mendapatkan masukan seperti ini?
Terus kapan kita bedah rumah, bedah jiwa, bedah rasa? Makanya ayo saudaraku, kita cintai negeri ini. Kasihan para nenek moyang leluhur kita. Kita cintai bangsa ini. Kasihan sama sang cikal bakal pendahulu pendiri bangsa ini. Dan ayo kita jangan saling bertikai, merasa paling benar, paling baik. Ayo bersinergi seperti cita-cita para pendahulu kita dulu. Dan kami kadang ketawa. Saya pernah mendapat cuplikan, entah itu dari koran atau dari televisi ya. Bila suatu negara berkeinginan untuk memajukan bangsa dan utuh dalam marwah martabat bangsanya dan kehormatan negaranya, ayo kita menjalankan pengetahuan, pemahaman, pernyataan tentang Trisakti. Bila itu diterapkan, negeri ini akan menjadi contoh, akan menjadi kaca, dan akan menjadi negeri Nusantara Jaya Raya. Tapi saya tidak punya koridor itu karena saya makelar sepeda. Tanya ibunya anak-anak itu bisa makan, ya untungnya saya jual sepeda. Tanya anak-anak yang saya kumpuli, pernahkah tangan saya begini? Tapi kenapa Bapak itu kok selalu tersenyum? Kadang saya mau cerita, anak-anakku, saudaraku, kamu tahu sesungguhnya diriku, bibirku tersenyum, tapi aku merasakan sesuatu yang kalian tidak boleh tahu dan tidak boleh merasakan. Akulah sang lidah pahit. Akulah sang lidah pahit. Dan aku kepingin bikin senyum dimanapun berada saudaraku. Ku bikin senang, ku bikin tenang, ku bikin nyaman, ku semangati, ku hibur. Semua kita terima dengan sesuai yang ada di dalam intisari daripada Pancasila, gotong royong. Makanya kapasitas yang kami kupas di dalam Trisakti adalah pribadi berbudaya yang mana bangsa ini sejatinya punya identitas jati diri bangsa sendiri. Dengan pribadi yang bijaksana karena sudah memahami sila 1 sampai 3 di dalam Pancasila. Kita pribadi yang bijaksana dengan membawa apa yang sudah diajarkan oleh para pendahulu, para orang tua, nenek moyang leluhur kita, bangsa yang berbudi bowo leksono.
bangsa yang ramah tamah, bangsa yang lembah manah, bangsa yang punya adab, sopan santun, tata krama keluhurannya, dan bangsa yang punya cinta kasih kepada sesama saudara bangsanya, bahkan saudara sesama manusia di seluruh alam semesta. Makanya kalau ingat, siapa yang berani pidato di mana-mana, saudara saya, walaupun ini bukan negeriku, saudara saya, walaupun ini bukan bangsaku, saudara saya, walaupun ini bukan tanah airku. Siapa itu? Lah, kalau ingat itu, pernahkah anak negeri ini menggali kata salam yang diucapkan oleh sang proklamator? Apa itu mana menyambut siapapun saudara? Karena beliaulah yang bisa merasakan, menjiwai, memahami, dan mendudukkan arti daripada sebuah HAM. Hak asasi manusia punya hak sama, wajib mendapatkan kehidupan yang layak di alam semesta. Makanya muncullah penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi bukan HAM ala Amerika, tapi HAM ala Loh ngene iki lho, bayarane saking gede nih sampai keringetnya gobios. Bayarannya apa, Pak? Bayarannya bisa ketemu saudara saya, bayarannya bisa ketemu saudara yang tadinya jauh raga, bisa dekat rasa, yang tadinya nggak kenal rupa, bisa menyatu Semua yang hadir ini mengakui bapak saudara tidak? Akuilah saudara. Kalau sudah mengaku saudara, kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus mencari pembenaran pribadi? Kenapa kita harus menang-menangan? Untuk itu, saudara saya, bapak, ibu, saudara-saudari, para hadirin sekalian, pada malam hari ini dengan penebalan kebangsaan, bisa saya hanya memberi apa yang saya mengerti, karena bahasa bapak hidup punya hutang budi. Satu, dengan kedua orang tua, kakek buyut, mbah yang nenek moyang. Kedua, saya punya hutang budi dengan sang cikal bakal pendiri bangsa. Dan yang terakhir, saya punya hutang budi dengan Ibu Pertiwi. Untuk itu, apa yang saya sampaikan, harapannya mungkin ada yang sering ketemu saya, ada yang baru ketemu. Jangan sungkan, jangan ada kata riku. Kalau saya lupa, ya mohon disapa. Dan tak lupa kepada segenap saudara saya, baik yang dari paguyuban apapun, kelompok apapun, bagi saya, ayo kita bersama-sama menyatu utuh untuk membangun keutuhan di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah,
dan jangan sampai bangsa ini generasinya sakit. Untuk itu obat di dalam kebangsaan hanya memberi semangat, dan tak lupa tadi saya sampaikan mulai dari Pancasila, mana Trisakti maupun kebangsaan, ada satu lagi yang kira-kira belum Anda punyai. Ini perlu dicatat. Tidak semua yang tinggal di tanah air yang mengaku sebagai bangsa, mengaku sebagai rakyat, itu tahu ini. Jangan pernah dirimu mengaku rakyat bila mana kamu tidak menghormati aturan hukum yang ada di dalam negara. Dan jangan pernah dirimu mengaku bangsa kalau kamu tidak mau rukun, tidak bisa menerima saudaramu yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir, lebih sadis, jangan pernah kamu lupa kamu duduk di mana, tinggal di mana, bisa makan di mana, menitipkan keluarga di mana. Kamu jangan berani-berani mengotori dan menomorduakan Ibu Suci Pertiwi. Itu yang Bapak sampaikan. Bila malam hari ini mohon diresapi, dan nanti kalau masih kurang, harapannya nanti bisa ketemu dimanapun berada. Dengan bahasa kata Sopo Nyono, malam hari ini kita bisa berkumpul dengan saudara semua. Sopo Nyono, nyoto ono, nek ora nyoto ora ono. Jadi ayo mengerjakan sesuatu yang nyata, jangan ilusi. Akhir kata, bila mana Bapak bicara menyampaikan tadi ada nada tinggi, karena Bapak itu memang tukang setel sound, karena Bapak itu biasa balancing, sporing, dan Bapak bisa memainkan segala musik, musik rock, dangdut, seriosa, sampai terakhir langgam Jawa sing ora kena kasar nggawe tatune liyan. Terima kasih. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Bapak Bambang Siswo sebagai penyemangat ya, sebagai penyemangat dari untayan-untayan yang menggugah jiwa yang masih tidur digugah biar hidup. Jiwa yang sempat diam digugah biar bergerak. Itulah jati diri bangsa yang sebenarnya. Bagaimana Ibu? Oh iya Mas Fatur, tadi lo masalah masyarakat obor. Gimana Ibu? Masyarakat obor itu ternyata bukan dari politik. Oh iya bukan toh. Bukan dari partai ternyata ya. Bukan dari partai, bukan juga, bukan ormas, bukan. Ternyata masyarakat obor ini berangkat dari masyarakat yang berjiwa nasional. Betul. Murni dari rakyat Indonesia tercinta. Wis pokoke Mas Fatur,
siapapun boleh ikut gabung di dalam masyarakat. Ya boleh dong, amat boleh. Kenapa? Karena ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu butuh orang-orang yang betul-betul cinta tanah airnya. Itulah Pak Bu Muji ya. Jarine Pak Christian tadi, sing penting guyub rukun. Itu yang terpenting. Ini tadi sempat dikutip sama Bapak Siswong. Jangan mengaku rakyat Indonesia kalau itu tidak patuh pada aturan yang ada di dalam Indonesia. Sepakat? Sepakat. Jangan bangga atau mengaku sebagai bangsa Indonesia kalau masih tidak guyup dengan sesamanya. Sepakat? Semangat. Ya, itulah Ibu. Bagaimana ini selanjutnya Ibu? Acara selanjutnya Pak Gimana? dilanjut dengan acara berikut. Oke, untuk acara selanjutnya ini adalah pemotongan tumpeng